Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan Pak, saya Jessica Situmorang, NIM 2502010222143. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS yang berisi pendapat saya dari artikel yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Gambaran umum isi artikel antara lain, artikel CNBC Indonesia menilai kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan berjalan pada 2026. Penilaian dilakukan melalui beberapa indikator: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, IHSG, keyakinan konsumen, penjualan retail, PHK, dan harga BBM. Menurut saya, penggunaan beberapa indikator memberikan gambaran yang lebih lengkap daripada hanya melihat pertumbuhan PDB. Karena itu, presentasi ini membandingkan indikator yang menunjukkan kekuatan ekonomi dengan indikator yang menunjukkan tekanan. Berdasarkan data yang didapatkan, ekonomi Indonesia kuat tetapi perlu waspada. Indonesia belum berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Namun beberapa indikator menunjukkan tekanan yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan tidak hanya terlihat pada angka PDB. Pertumbuhan 5,61% menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki ketahanan. Antara lain, pertumbuhan kuartal 1 2026 sebesar 5,61 secara tahunan lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2025 sebesar 5,39%. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,94 poin persentase. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%, sedangkan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%. Namun secara kuartalan ekonomi Q1 2026 mengalami kontraksi 0,77%. Jadi angka 5,61% perlu dibaca bersama indikator lainnya. Harga relatif terkendali, tetapi kurs menjadi perhatian. Inflasi Juni 2026 sebesar 3,34% secara tahunan, sedangkan inflasi inti sebesar 2,76%. Angka tersebut masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, sehingga dari sisi stabilitas harga, kondisi relatif terkendali. Di sisi lain, rupiah melemah hingga sekitar 18.040 rupiah per dolar AS pada akhir Juli 2026. Artikel mencatat pelemahan rupiah lebih dari 8%. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya barang dan bahan baku impor. Jadi, inflasi yang terkendali merupakan sisi positif, tetapi stabilitas nilai tukar tetap menjadi risiko. IHSG membaik dalam jangka pendek, tetapi masih tertekan. Pada 31 Juli 2026, IHSG berada di level 6.222,06. Sepanjang Juli, IHSG menguat sekitar 10,25% yang menunjukkan perbaikan dalam jangka pendek. Namun, artikel mencatat IHSG masih melemah sekitar 28,04% dibandingkan akhir 2025. Menurut saya, kenaikan selama 1 bulan belum cukup untuk menyatakan bahwa tekanan pasar sudah selesai. Kondisi IHSG perlu dilihat dalam perspektif yang lebih panjang karena pasar masih menghadapi ketidakpastian. Konsumen dan pasar kerja mulai menunjukkan tekanan. Antara lain, indeks keyakinan konsumen Juni 2026 berada pada 117,8. Angka di atas 100 berarti konsumen masih optimis. Namun IKK turun dari 120,9 pada Mei. Artinya tingkat optimisme konsumen mengalami penurunan. Artikel juga mencatat penjualan retail mengalami kontraksi. Hal ini penting karena konsumen rumah tangga merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi. PHK Januari sampai Juni 2026 tercatat sebanyak 32.389 pekerja. Menurut saya, indikator konsumen, retail, dan PHK penting karena lebih langsung menggambarkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. BBM dapat menambah tekanan terhadap daya beli. Antara lain, beberapa BBM non-subsidi pada Juli 2026 masih lebih mahal dibandingkan akhir 2025. Pertamax Turbo meningkat sekitar 40,4%, Pertamax Dex sekitar 41%, dan Dexlite sekitar 34%. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya transportasi dan biaya produksi. Jika biaya tersebut diteruskan ke harga barang dan jasa, daya beli masyarakat dapat semakin tertekan. Konflik geopolitik dan perubahan harga energi global juga menjadi resiko untuk semester 2 2026. Jadi, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? Menurut saya, Indonesia masih cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya aman, karena pertumbuhan PDB 5,61% dan inflasi yang terkendali merupakan fondasi positif. Namun, pelemahan rupiah dan tekanan IHSG menunjukkan adanya risiko di sektor keuangan. Penurunan keyakinan konsumen, kontraksi retail, dan PHK menunjukkan tekanan mulai terasa di ekonomi real.
Harga energi juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi biaya hidup dan daya beli. Jadi, saya menilai ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kondisi cukup kuat, tetapi perlu waspada. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah antara lain menjaga stabilitas rupiah dan inflasi agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan, menjaga daya beli masyarakat ketika harga energi dan biaya impor meningkat, mendorong investasi dan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja, memperkuat sektor real karena pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya terlihat pada angka PDB, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan ketahanan ekonomi menghadapi risiko global seperti konflik geopolitik dan perubahan harga energi. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Pak, selamat siang.